Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada akhirul kiram panjenenganipun Bapak Kiai Dimyati Syarif selaku Ketua MUI Desa Kihiyang ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhus akhirul kiram Al Ustadz Ali Imron yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhus kepada keluarga besar Haji Waslim, keluarga besar Haji Cartam yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhus kepada para guru-guru kami yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami pundi-pundi yang kami taati. Wabil akhus kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Pinong. Wabil akhus kepada panjenenganipun Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tatang Arifin selaku Sekcam Kecamatan Pinong yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Subang. Wabil akhus kepada Bapak Muhammad Zulian Robert, kepada Bapak Haji Taswinto selaku anggota DPRD Kabupaten Subang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada aparatur pemerintah desa Kihiyang. Wabil akhus kepada panjenenganipun Singarepan Bayarinyong, Bapak Zainuddin Anwar selaku Kuwu Desa Kihiyang dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kihiyang. Saya minta tepuk tangan dulu kangge aparatur pemerintah Desa Kihiyang di bawah kepemimpinan Bapak Zainuddin Anwar atas rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga besar aparatur pemerintah Desa Kihiyang, Bapak Sedes, Bapak Kardus, Bapak Ketua KMB, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, aparatur pemerintah Desa Kihiyang berkahnya pangkat menjadikan manfaat dan tambahin maslahat. Amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil akhus kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Engkos Kosasih dan seluruh keluarga besar panitia aparatur pemerintah Desa Kihiyang. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia aparatur pemerintah Desa Kihiyang selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhus kepada panjenenganipun Bapak Haji Endang Herdiana selaku Camat Compreng yang juga dalam hal ini hadir wonten ing Kihiyang ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula muliaken. Wabil akhus kepada keluarga besar Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kihiyang ataupun MBC Kecamatan Pinong, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Majelis Ta'lim Kecamatan Pinong. Wabil akhus kepada keluarga besar Majelis Ta'lim di Desa Kihiyang. Wabil akhus kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, Jamaah Maulid Jeng Tuturor yang kami banggakan. Tak lupa kepada Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid Musola di Desa Kihiyang yang kami hormati dan yang kami banggakan.
wabil akhus kepada keluarga besar para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diparingi sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan mawaddah warahmah sakinah sumrambah kepada kita para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhus kepada seluruh para tamu undangan yang ikut hadir pada pengajian malam hari ini, yang masih berdiri nantung ngadeg, muga-muga imani sing jejeg, yang pada lenggah gelasah, yang pada ahli ibadah, yang lagi sakit muga-muga ilang sakite, lagi meriang ilang meriange, lagi wudunan ilang wudune, lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Keluarga besar, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, bakakum putri, yang perawan-perawan muga-muga cepat payu lagi, sing bujang-bujang cepat payu rabi, sing duda randa hingga luli ganti, sing tua-tua moga-moga cepat untuk rezeki enggal lunga kaji. Allahumma. Sadayana para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken pilih lil bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat dan karunia-Nya pun Gusti Allah kalau dibanding-bandingkan dengan harta yang kita kumpulkan, tentu lebih besar rahmat dan karunia-Nya Gusti Allah. Maka hari ini Pak Kepala Desa Bapakku, Bapak Zainuddin, dan seluruh panitia melatar belakangi pengajian hari ini adalah atas rahmat saking ngarsanipun Gusti Allah. Keluarga besar Kihi yang ngawontenaken sedekah ruat bumi, ngawontenaken pengajian menyambut dan menyongsong datangnya bulan Rabiul Awal, dipun menika sesarengan keluarga besar masyarakat Kihiyang dengan warga masyarakat yang meriah, warga masyarakat yang guyub rukun dan semangat luar biasa. Sepina mali tepuk tangan dulu dong kangge panitia kita yang begitu luar biasa, sing keprok utange lunas kabeh, yang aminnya banter ketara utangnya akeh, moga-moga rezekinya yang barokah, amin Allahumma. Sebentar saya cek suara dulu sebelah kanan sana. Assalamualaikum. Yang ngaji di gelap-gelapan, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack mboten? Ora kebagian snack. Saya mewakili kuwu Zainuddin mohon maaf nyuwun pangapunten kalau panitia bikin snack sampai 17.250 kasihan karunya kuwune kudu adol bengkok dingin Bu. Jadi ngapunten kalau nggak kebagian snack, tetap ikhlas ge, ikhlas ge. Ini bahasanya Jawa apa Sunda? Jawa apa Sunda? Alhamdulillah, berarti Jawanya Jawa Indramayuan, Jawa Cirebonan, soalnya Jawa Ngapak, Cilacap, Jawa Tengah beda karo Jawane sampean. Apa maning nun sewu bahasa Sunda, abi tiasa bahasa Sunda, tiasana cuman saalit wungkul. Jadi hapunten pisan, nanti mungkin bahasanya campur Indonesia tenanaonnya. Tenanaon aya wis bahasane campur Jawa campur Sunda. Oke. Pak Kepala Desa, yang mana Pak Kepala Desa sebenarnya? Oh subhanallah, nu tengah yang sorbana hitam hampir kesasar tadi nih kiai apa kuwu sambil sorbanan, masya Allah ganteng pisan. Ngapunten, iya Pak Kuwu, oh ya tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Kaget panjenengan tepuk tangan. Ternyata Pak Kuwu Kihiyang, Pak Kuwu Zainuddin wontenaken pengajian ini karena ternyata kita diajak untuk menjadi orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik
dari yang kemarin, dan yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai sudah tahun berganti, bahkan sudah 78 tahun Indonesia merdeka, malah status kita na'udzubillah min dzalik jadi orang yang celaka. Siapa orang-orang yang celaka? Kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin. Jangankan jadi orang yang celaka, jadi orang yang rugi wae jangan sampai. Siapa orang-orang yang merugi? Kehidupan sekarang masih sama kayak yang kemarin, tahunnya udah ganti, masih punya prinsip aku masih seperti yang tahunnya sudah ganti, masa prinsipnya masih kayak yang kemarin. Itu namanya rugi. Rugi. Maka pengajian hari ini memang menyongsong datangnya bulan Rabiul Awal, padahal bulannya masih bulan Safar, masih bulan Safar, tapi sudah diajak peringatan Maulid Nabi karena ternyata Pak Kuwu Kihyang, Pak Kuwu Zainuddin, masyarakat wonten inggene Kihyang masalah cinta kepada Kanjeng Nabi gak mandang waktu, betul? Gak mandang waktu, betul? Maka Kanjeng Nabi titip pesan kepada kita, jadidis safina fa innal bahra amik wa khusizada kamilan fa innas safara ba'id. Pak Kuwu Zainuddin manggut-manggut kayak tahu artinya. Mantep banget manggut-manggut. Ini Kanjeng Nabi titip pesan sama Abidar, jadidis safina fa innal bahra amik wa khusizada kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Kenapa kita kondandani perahu? Kenapa kita golek sangu? Karena kalau sudah ketemu dengan 1445 Hijriah, mestinya kepingin ketemu dengan 1446 Hijriah. Kalau sudah ketemu dengan 78 tahun Indonesia merdeka, mestinya kepingin ketemu dengan 79 tahun Indonesia merdeka. Maka pengajian hari ini kita harus punya status Mas Tato Tum. Saya ulang, Mas Tato Tum. Tulis. Bu. Halo. Bawa buku untuk bawa buku. Bawanya naon? HP. HP buat ngapain? Nyoting mumpuni? Nggak percaya. Story WhatsApp sampean itu kebek isi gambarnya mumpuni wungkul. Udah bikin status tadi lagi ngaji sama mumpuni nih guys. Paham bener saya. Jadi nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, bawanya HP. Ya udahlah, tenang naon. Sebelah kiri Boboge. Orang sini manggilnya bapaknya apa bapak? Bapak? Bapak nih. Kalau Sunda apa? Kakak? Bapak anak. Bapak anak saha. Oh, bapak anak barudak. Bobono. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku mboten? Mboten. Bawa pulpen mboten? Baru juga mulai. Udah mancing-mancing wong lanang-lanang. Ini saya tanya serius Pak. Ulang. Bapak-bapak ngastop buku mboten? Mboten. Beto pulpen mboten? Nggak mau jawab itu Neng. Nggak mau jawab bapak-bapak. Nggak bawa buku tapi bawa pulpen? Ah, mana pulpennya? Unjukin. Kak.
pulpennya kejagung. Kalau sampai sini pikiran saya nggak nyandak. Ya udah, yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah. Saya nggak ada niatan nyeramahin panjenengan karena niat kita eling-kinelingan saling mengingatkan. Cocok? Setuju? Kata Nabi kita ini dianjurkan untuk mastatoktum. Saya ulang, mastatoktum, yang mampu mengukur kemampuan diri kita, ya diri kita sendiri. Sebab man arafa nafsi arafa rabbi. Kalau bisa membaca dengan kepribadian sendiri, maka kita bisa baca apa yang jadi kemauan Gusti Ilahi Rabbi. Status kita ini pengajian jadi warga masyarakat Cihiyang, masukkah kita golongan status wong sugih? Apakah fakir? Apakah miskin? Jangan-jangan malah orang duafa. Sebab apa? Banyak zaman sekarang sudah 78 Indonesia merdeka, bahkan sampai sudah ruat bumi, tapi banyak orang lupa diri, lupa dengan statusnya pribadi. Siapa wong sugih? Sugih itu dalam belanja sehari buat beli beras, beli minyak goreng, beli gas LPG, bayar listrik, tuku banyu, nyangoni bocah mangkat sekolah, jatah belanja sehari 300.000 rupiah. Bu, bu, halo. Jatah belanja sehari 300.000 cukup apa luwe? Saya ulang. Jatah belanja buat beli beras, beli minyak goreng, beli sayur, kebutuhan dapur, gas LPG, bayar listrik, nyangoni bocah bekal sekolah. Satu hari jatah belanja 300.000 cukup apa luwe? Luwe. Pancen bener-bener wong wadon desa Cihiyang ki ora kena diajak kompromi. Kula iki lagi mbelani sampeyan, Bu. Supaya jatah belanjane sampean gitu ditambahi. Bener-bener ya. Berarti wong wadon desa Cihiyang jujur, qanaah, bahkan perempuan-perempuan solehah, tepuk tangan dulu dong. Mantep nih. Kudu bangga wong lanang Cihiyang. Jebule wong wadon-wadon Cihiyang ora gelem ngapusi, gak mau ngebohongin suami. Jadi 300.000 jatah belanja sehari itu lebih. Oke, saya turunin dikit. Jatah belanja sehari 200.000 cukup. Oke, 300.000 luwe, 200.000 sedina cukup. Jadi 200.000 sedina buat jatah belanja ping 30 dina, berarti sama dengan 600 ki ngitung kepinan sampai. Ora kerong rewangi aku nemen, Bu. 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Yusartina Siti nang ngarep sorangan, banter, salah. Jadi dalam sehari belanja 200.000, 1 bulan 6 juta. Maka kalau ada bapak-bapak kepala rumah tangga di desa Cihiyang dalam 1 bulan jatah pendapatan dapat gaji di atas 5 juta, itu tergolong kategori wong mampu alias wong sugih. Contohnya kubu. Kubu apa kades? Ya kades ya kubu. Oke, kubu Zainuddin. Mohon izin, Bu, saya mau tanya, Bu. Ini memang privasi, tapi yang masyarakat juga kudu ngerti. Maaf ya, Bu, kalau gaji kepala desa sebulan itu berapa, Bu? 20 juta. Subhanallah, senyumnya ke Zainuddin mencurigakan. Mau dijawab, soalnya sebelum jadi ku aja udah sugih, Bu.
Tadi saya mampir ke rumah, Masya Allah mobilnya sewidak rolas. Pating jelegudak kakek nemen, ya Allah. Mobil nganti sewidak rolas guys. Berarti sebelum jadiku memang udah sugih. Nah saya makanya mau tanya, gimana Bu? Gaji kepala desa 1 bulan itu berapa Bu? Gimana? 5 juta? Tapi kan kalau bengkok kayak Bu. Ngomong-ngomong, kalau DPR ada yang datengin DPR? Yang mana Pak DPR? Ngacung dulu. Oh ya, batik merah Kaji Dawud. Daswinto. Terus DPR satu lagi Haji Darman. Oh Pak Robert. Subhanallah Kaji Robert. Biasanya kalau Kaji Robert itu dicas Pak biar nggak robek. Oh robek. Maaf ya DPR. Ini kalau ada DPR datang ke pengajian berarti sebentar lagi arep pemilu. Ya begitulah Pak, kebiasaannya DPR mah datangnya pas lagi harapan pemilu wungkul. Lebar pemilu biasanya kelalen. Tapi bukan DPR kene kono. Soalnya nek nang kene kan DPR dicas dingin biar nggak robek. Mohon izin Pak DPR, kalau DPR gaji sebulan berapa Pak DPR? Ya gaji 4,5 juta, tapi kan plus tunjangan. Kalau DPR gajinya 4,5 juta per bulan plus tunjangan, kadang kita yang diwakilin rakyat kecil nggak punya gaji malah ketunjang. Agak beda Pak, tunjangan sama ketunjang. Tapi ndak apa-apa, yang penting kita masyarakat sing sehat waras selamat, rezekine sing barokah, rezekine sing gawa manfaat, rezekine sing gawa maslahah. Amin Allahumma. DPR gajinya 4,5 juta plus tunjangan, kepala desa 5 juta gaji per bulan plus bengkoke sekalian, berarti itu kategori wong sugih. Sugih iku sifate kudu seneng sedekah. Wong sugih iku sifate kudu seneng nyah. Wong sugih kudu seneng sedekah, sebab si fakir adalah orang yang sudah berusaha cari pekerjaan tapi nggak dapat pekerjaan, nggak punya lewian harta, nggak punya lewian warisan, nggak bisa nyambut gawe, iku kategori wong fakir. Miskin siapa? Miskin itu punya pekerjaan tapi golek kerja sedina, hasil sehari nggak bisa mencukupi kebutuhan sehari, itu namanya miskin. Du'afa siapa? Du'afa iku do'if iku lemah. Jadi wong du'afa iku wong lemah apa nih? Kok syahwate? Bener-bener sebelah kanan kiri kira bisa diajak kompromi namanya. Lemah secara fisiknya, lemah mentale, lemah syahwate. Bisa-bisa nih kepikiran lemah syahwate. Wong du'afa iku lemah mentalnya, maaf, autis, keterbelakangan mental, maaf punten, itu masuk kategori wong du'afa. Tadinya memang maaf nih, mentalnya sehat, tapi tiba-tiba stres hingga depresi berat mengakibatkan gemblung edan alias sinting binti kentir, iku masuk kategori wong du'afa. Ada lagi nih, maaf,
mentalnya sehat, tapi dari sejak lahir dia cacat, maaf kakinya buntung umpama, cacat tangannya buntung umpama, atau maaf matanya buta nggak bisa melihat, itu masuk kategori wong duafa. Wong fakir, miskin, duafa sifatnya harus sabar menerima, harus onaah nerima ing pandung, tapi ya kudu tetap ikhtiar semangat. Sing sugih sifatnya senang sodakoh, si fakir miskin kudu sabar nerima. Saya cerita begini tidak ada ingin membanding-bandingkan status strata sosial di masyarakat, betul. Tapi zaman sekarang banyak orang yang lupa diri, banyak orang yang statusnya kebalik-balik. Kalau berangkat ke kondangan, maaf sebenarnya pendapatannya masih kategori miskin, tapi nek mangkat kondangan gayanya kayak wong sugih. Gelange selengen dinggo kabeh, cincin ali-ali sekeong-keong, kalung dawane tekan budel. Bisa wis nganggo jilbab, anting-antingnya nang jaba. Wis jilbaban anting-antingnya nang jaba ki dicantel langen di. Aku lagi mikir, kadang-kadang aku ya Herman. Ya heran. Stylish silakan, fashionable monggo, mengikuti zaman oke, tapi Mas Tato ngukur kemampuan. Yang namanya mewah, yang namanya glamor, berpakaian itu kan sing penting rapi, nutup aurat. Rajin itu gak harus glamor, rajin itu gak harus mewah, rapi itu gak harus mawi kudu sing berbling-bling. Kira-kira maaf pendapatannya masih kategori miskin, ya sing Mas Tato tuh ngukur kemampuan. Terkadang nek mangkat plesir, mangkat hiling-hiling, guayane kayak wong sugih, tapi giliran nampak BLT karo PKH dadakan melarat kabeh. Ini maaf, memang di dalam rezeki kita ada hak kita untuk bahagia. Contoh, panjenengan punya rezeki satu hari jatah gaji 1 juta umpama, kerja apa bisa dina 1 juta. Nek mumpuni mau rasa dibanding karo DPR, orang gaji paku wajah sebulan aduh karo amplopku sepanggung. Di dalam rizki kita ada hak kita untuk bahagia, tapi tetap kudu Mas Tato ngukur kemampuan. Kalau masih doyan BLT, masih doyan PKH, ya gak usah memaksakan kehendak utang banggo tuku motor PC. Utang ora duwe. Bagai nyetore dewek iki, Neng. Ada sing jawab mani. Mumpuni urip-uripku Domba-domba motor sing nyetori aku, ngapain mumpuni ku campur. Bentar, kalau masih doyan BLT, masih doyan PKH, jangan memaksakan kehendak utang bank go tuku mobil Avanza. Kirane mau usaha, ya tuku motor sing sekenan dingin ngarane Mas Tato ngukur kemampuan. Walaupun di dalam rizki kita ada hak untuk kita bahagia, tapi kita supaya ikut Kanjeng Nabi, Mas Tato ngukur kemampuan. Saya ngomong begini Bang, Indonesia niki krisis stres, lagi darurat, wong pada depresi. Kemarin di Jawa Timur 526 suami di Kabupaten Bojonegoro berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Nggak percaya? Searching di berita Google, lagi rame dibahas. 526, tadinya cuma 374, sekarang naik menjadi 526 suami menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel sampai enak alias jelek.
dina-dina dibanding-bandingin karo bojone tanggan. Bu, di dalam Arba'un Nawawi, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah sampean bagaikan akan hidup selamanya, tapi beribadahlah sampean seperti bagaikan arep mati ngesuk. Sampai detik hari ini ternyata mayit-mayit di kuburan, ruh-ruh di alam barzah tiap hari berdoa. Apa doanya mayit-mayit di kuburan? Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Begitu keterangan di kitab Tanwirul Qulub. Allahumma ja'al ahli, ya Allah jadikanlah anak keturunan kami min ahlil ibadah, dari keturunan yang pada rajin ibadah. Itu keinginan mayit-mayit di alam kubur, supaya diberikan anak keturunan yang ahli ibadah. Tapi tidak sedikit gelintir orang pada ziarah ke kuburan, ahli waris pada ke makom ke kuburan, bukannya baca surat Yasin, bukannya maca Al-Quran, malah takono mertogen. Herman saya. Herman. Maka maaf punten. Memang kerja itu susahnya luar biasa. Orang zaman sekarang baik udah jadi aparat negara, masih ketahuan pakai judi slot sekalian. Kemarin yang berseragam, gak usah saya sebut dari golongan mana, berseragam satu sektor malah main judi slot. Gak usah yang pakai seragam, mau DPR RI bae Pak, lagi sidang paripurna gitu dolanan judi slot. Saya tahu DPR Dewan Perwakilan Rakyat, tapi rakyat pengangguran judi gak usah diwakilin DPR. Dulu orang judi terang-terangan di pos kamling, pegangnya kitab Toret sing ditata digeret, moninet teplek, kasut teplek, bedor teplek, kenci teplek, cingi. Ada bapak-bapak protes, lah mumpuni apa kiai dilawan. Kiai mah kudu pinter cerita, gak pinter cerita ora payu. Shallu ala Nabi Muhammad. Memang hari ini kerja susah banget, tapi kami harap sebagai pemuda generasi penerus bangsa, kalau kepingin punya anak soleh solihah, maka tolong carilah rizki yang baik, rizki yang bersih, rizki yang halal. Saya tanya begini, Bu, Bapana, oh, jadi Bapana Sunda, ibu-ibunya Jawa. Ya. Punten Pak, saya mau tanya, sodako saya napa mboten? Saya. Tapi gone sodako ternyata dari hasil duit korupsi. Maaf, ibarat wudhu tapi pakai banyu uyuh. Kira-kira wudhunya sah mboten? Wudhunya sah mboten? Mboten sah. Anak kita ngaji di pesantren, saya tapi antu kayak ngemodalin, ngebiayain anak mondok di pesantren dari hasil mindah patok tanah tetangga. Gak mungkin menjadikan anak soleh solihah, karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat, dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian pribadi, apalagi kesucian bab rezeki.
Maka hari ini masyarakat diki yang rata-rata seorang petani, yang jadi petani gak usah silik hati, yang jadi DPR gak usah pada GR, yang jadi kuhu orang usah menggebu-gebu. Jadi polisi angger menteng kelek ning tengah gili hati-hati malaikat sebendetik mentelengi. Yang jadi tentara ingat dunia sementara, yang jadi mumpuni, yang jadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni aja jarkoni, bisa ngajar bisa ngelakoni salah kula karo belajar ngelakoni. Yang jadi petani, pedagang, kuli bangunan, tukang rongsok ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang entah petani, pedagang, kuli bangunan, tukang beres sampai tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangan duit rakyat, baru yang disebut nista. Kenapa saya ngomong begini? Kanjeng Nabi dawuh di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 bahwa Kanjeng Nabi mengatakan afdalul mukasabi az-zura'atu, seutama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Saya direwangin Bu, biar saya juga ngajinya semangat. Aduh sekang Cilacap Jawa Tengah tekan mene Bu. Niki kudu direwangi, ngajinya mau sampai jam berapa nih? Jam berapa? Jam 2. Jam 2 subuh apa 12? Jam 2 subuh? Masya Allah. Saya naik jam 9, turunnya jam 2 subuh, berarti ngajinya 4 jam. Ya Allah, emang ada Pak Kiai ceramah sampai 4 jam? Bentar, saya mau cari pembelaan dulu nih. Mohon izin Kiai, ngapunten Kiai, para jengan, para ustadz, para guru-guru kami. Apakah sebelum saya di Kecamatan Binong ayah pengajian Kiai mubalighah ceramah sampai 4 jam? Ada Kiai? Jangan jadi tukang kompor sampean. Kiai baru senyum beda jujur. Sing ngarepan bayari aku. Ngapunten ku Zainuddin di desa Kiyang ada Kiai ceramah sampai 4 jam ada. Senyumnya Pak Ku mencurigakan. Ini senyuman ngebelain wargane soalnya. Arep dijawab anak ketara ngapusi mumpuni, dijawab ora kuatir ngesuk ora dipilih maning. Ada di sini Kiai ceramah 4 jam ada. Ada. Kiai siapa? Saha? Nyong mumpuni selama 4 jam iku ngundang apa ngontrak sampean. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa min. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Panti tabak purage sampean disiapna nang burine nyong, gue kon gue ngiringi nyong. Mana sholawat orang langsung ditagoy, nyambut gawe. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Sallim ya Rabbi ala nabiyikal Mustafa.
Alhamdulillah, begini kan semangat ditabuh sampai jam berapa tadi? Jam 2 subuh apa 12 bengi? Jam 2 subuh. Subhanallah, iki grup rebananya namanya grup rebanan apa nih? Dalam Habuba dari Citra Jaya. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong buat pemuda kita. Terima kasih ku Zainuddin panitia telah mengundang Habuba dari Citra Jaya. Alhamdulillah. Ini saya sawer dulu biar tambah semangat. Sami-sami giliran nampak saweran nampane banter. Ada sholawat enggak langsung ditabuh. Punten Pak DPR, Paku, Kiai, Romo Kiai, panitia, saya ini senang nyawer santri. Ini santri ya? Ya santri tapi rada tua sitik. Santri itu belajar mendawamkan sholawat. Namanya santri lagi belajar ta'alum tentang pondok pesantren, lagi belajar istiqomah dalam melantunkan sholawat. Ketimbang bocah nom-noman saiki pada nganggo budaya western barat. Apalagi kita sedang digempur oleh budaya Cina yaitu namanya TikTok. Nggak usah sing nom-nom lah. Mau saiki bakeh nenek-nenek nini nganggo legging. Nini leggingan nangarep apa kurunggut. Sing guyu berarti kulina. Ini nini nganggo legging. Nangarep apa kurunggut. Ketimbang pada tiktokan kan mending nabi rebana, tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Sepina lagi tepuk tangan dulu buat santri-santri dari kecamatan Binong. Alhamdulillah yang keprok bisa berangkat haji kabeh. Pengen berangkat haji? Udah daftar belum? Astagfirullahaladzim. Jadi pengen berangkat haji tapi belum daftar. Jadi judulnya mau kepingin wungkul. Ya papalah, mudah-mudahan bisa jadi Zuyufur Rahman Al-Mubarakun, jadi tamu agungnya Gusti Allah, bisa ziarah Mekah Madinah, bisa jadi bapak haji, ibu hajjah. Amin Allahumma. Maka Kanjeng Nabi mengatakan di dalam kitab I'anatul Talibin, dijelaskan di dalam juz 2 bahwa afdalul mukasabi az-zura'atu, seutama-utamanya pekerjaan adalah seorang petani. Petani, Bu. Padahal Kanjeng Nabi adalah saudagar. Kanjeng Nabi rikala kecil derek dados pengembala kambing, waktu remaja ikut paman jadi pedagang. Harusnya Kanjeng Nabi membuat hadis pekerjaan yang paling utama kudune pedagang. Tapi dengan hadis tadi dijelaskan di dalam I'anatul Talibin, artinya rupanya betul Kanjeng Nabi adalah kekasihnya Gusti Allah. Kanjeng Nabi adalah manusia yang adilnya begitu luar biasa.
Kanjeng Nabi tidak membelani pekerjaannya sendiri, justru Kanjeng Nabi menjadi seorang pedagang karena diniatkan mendistribusikan hasil dari pertanian. Maka kenapa Kanjeng Nabi betul-betul di dalam hadisnya menyampaikan bahwa afdalul mukasabi, seutama-utamanya pekerjaan azura'atu, seorang petani. Yang kedua, seorang pedagang. Yang ketiga, seorang kuli atau buruh atau ahli profesi. Dan yang keempat, justru yang terakhir adalah pekerjaan menjadi seorang pejabat negara, pelayan pemerintah, abdi negara. Nomor 4, petani nomor 1, presiden nomor 4, petani nomor 1, gubernur nomor 4, petani nomor 1, camat nomor 4, petani nomor, bupati nomor, petani nomor, DPR nomor, petani nomor, polisi nomor, petani nomor. Nek wis cerita kayak gini Bu, aku secara urusan karo amplop Bu. Biar terserah, arep ora dibayari mangga silahkan. Angger wis durung bayar ngarang maning. Untuk kamene aku berang ngerti di amplop ya para ba kurang ngerti. Sallu ala Nabi Muhammad. Maaf ya Bu, dari tadi kebunnya karo dikir sambil ngebatin ke bocah kelalen orang ngerti sih nyekel amplop aku. Soalnya ternyata menjadi seorang petani diutamakan oleh Kanjeng Nabi, pekerjaan adalah menjadikan sedekah, kata Nabi. Saya ulang nih. Kenapa petani dijadikan pekerjaan yang nomor 1? Karena Kanjeng Nabi mengatakan tanam-tanamnya petani, nandur-nandure petani, dadekno sodako. Nandur pari di grumut wereng, berarti petani sodako karo wereng. Nandur jagung di pangan manuk, berarti petani sodako karo manuk. Nandur golek di pangan tikus, berarti petani sodako karo nandur petani dadekne sodako. Maka ternyata pekerjaan yang paling utama memang seorang petani. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, anak-anak kita generasi bangsa Indonesia tahun ini gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kenapa dan mengapa anak-anak kita gak mau menjadi petani? Pertama, anak kita lahir di zaman IT yang kepinginnya hanya pakai skill otak, nggak harus pakai otot, nggak harus pakai tenaga, hanya duduk di kursi tapi menghasilkan duit. Ini faktanya Bu. Yang kedua, jadi petani harus ulet. Menjadi petani kudu prihatin. Petani harus punya skill mengolah tanah. Ngerumat tandurannya nggak mudah, cari pupuknya terkadang susah, bareng panen malah didol payune. Pertanyaannya, di mana peran pemerintah? Terus kalau begini saya ceramah udah ketar-ketir saya. Terus ngalamat yang pelope bablas. Begini. Saya tidak pernah ceramah menyudut-nyudutkan pejabat apalagi pemerintah. Justru setiap saya pengajian, kita cari solusi bareng-bareng. Seperti ini, contoh, ada yang kadang-kadang ngeritik masyarakat. Saya bukan warga situ, tapi saya terkadang disuruh sama panitia ataupun orang supaya umpama nih, jalannya aspale bosok kabeh. Jangan hanya menyalahkan pemerintah Ibu. Contoh saya mau tanya gini,
Punten Bu, di Kihyang ada yang nerima BLT ada? Ada yang nerima PKH ada? Nah, selama masih menerima BLT, selama masih menerima PKH, itu duit APBD dari desa, separohnya itu digunakan untuk mendistribusikan dari PKH BLT yang diterima masyarakat. Jadi selama sampai nerima BLT PKH, jalannya bosok we memper. Yang kedua, saat itu kita cari solusi, tanya dong sama kubunya. Umpamanya di sini mah dalannya halus kabeh. Umpama nih, jenengan tanya sama RT-nya, tanya sama kubunya, boleh tanya sama Pak Camat. Di sini camatnya ada dua, Camat Compreng sama Camat Binong. Tanya, Mat, Bu, Mat Pak Camat maksudnya, Mat, Bu, ini jalan kok butut baik, kenapa ya Bu? Apa karena memang ini dalam desa, dalam kecamatan, dalam kabupaten, dalam provinsi, dalam nasional, apa dalam bayi? Yang kedua, ini jalan udah pernah dijandanin kok rusak baik ya Bu? Apa karena cuacanya ya Bu? Apa kurang drainase ya Bu? Apa muatannya melebihi kapasitas apa ya Bu? Apa masyarakatnya yang kurang menjaga? Apa tanahnya yang labil? Apakah tanahnya memang tanah bergerak? Apa memang struktur konstur tanahnya memang ini jalannya memang susah dibangun ya Bu? Anda tanya sama pemerintah, jangan hanya menyudutkan. Termasuk makin ini saya sampaikan, adanya pemerintah nanam kelompok tani di masyarakat, adanya irigasi, betul. Ini maaf sedikit saya cerita. Cilacap adalah salah satu kabupaten terluas provinsi Jawa Tengah, dan kami Cilacap itu pernah menjadi lumbung tani nasional karena memang lumbung padi kami pernah juara 1 tingkat nasional paling bagus dan paling banyak untuk masalah bab pertanian di wilayah padi. Tapi Pak, pemerintah niku ya memang saya udah buat irigasi tuh, dibikin irigasi baik pakai jembatan layang ataupun dari ngodek tanah, ngeduk tanah, bikin kali dan lain sebagainya, bikin drainase. Tapi ternyata dari pemerintah juga ngasih sosialisasi, kalau 1 tahun panen padi 3 kali, maka diharapkan 2 kalinya adalah padi dan 1 kalinya adalah palawija. Karena ternyata ketika tanah selalu dipaksa untuk menghasilkan, tanah itu panas, maka jangan salahkan gampang terserang mereng dan lain-lain, sehingga akhirnya dari pemerintah ngasih bibit tuh, ada bibit kacang hijau, bibit kedelai. Ada juga petani yang nakal, udah nerima bibit kedelai, udah nerima bibit kacang hijau, malah dijual sekalian. Sebenarnya pemerintah pun baik Pak, cuma terkadang kurang sosialisasi. Di negara-negara maju, contohnya Jepang, antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Saya diundang sampai negara Taiwan, gak usah tanya pakai bahasa apa, bahasanya xie ni hao ma mahauni. Saya diundang di negara Taiwan dan saya disuguhkan di restoran halal di sana. Tetap antara daging dan sayur mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Di Australia antara sayur dan daging tetap mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Maka kemarin petani di Washington DC Amerika Serikat protes kepada pemerintah. Apa kata petani di Amerika Serikat? No farmers, not a country. Bahasa Cilacap asli tuh. Apa deh? Apa deh Nok? Ketawanya sampai nggak percaya nemen ya Allah. Kata petani di Washington DC, no farmers, kalau nggak ada petani, not a country. Tidak mungkin terjadi adanya satu negara. Kenapa sampai petani mengucap begitu? Karena ternyata katanya pemerintah mau mensubsidi pupuk, nyata nih masyarakat petani arep tuku pupuk kudu nganggo kartu tani.
Niatnya bagus pemerintah bikin kartu tani itu supaya masyarakat petani sing sugih ngerti mana pupuk bersubsidi, mana yang tidak, mana pupuk sing gowong ora duwe, mana sing pupuk sing dituku nang wong sugih. Cuma terkadang pemerintah kurang sosialisasi, pemerintah lupa rata-rata petani iku wong tua-tua, wong kluthuk zaman bahola. Terkadang zaman dulu Bu, bukan zaman dulu aja, petani zaman sekarang lah wis tua-tua arep tuku pupuk kudu nganggo kartu tani, arep tuku pupuk nganggo aplikasi. Arane wong ta berang ngerti aplikasi ki panganan apa. Jadi niatnya bagus tapi kurang sosialisasi. Maka maaf nih, setandur-tandure petani iku ndadekna sedekah. Maka sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan cara kene apa? Madang. Apa maning? Mangan. Sudah bahasa Sundane halus tuang. Buadok. sebelah kanan lagi mancing emosi banget kan, mau yakin nang buadok barangan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan jabatan titel tertinggi di dunia ini adalah mangan. Sebab apa? Orang mangan ya lemes, orang mangan lem banser bisa ngadek ngeyir mau nembe mangan. Lama lagi banser lagi meteng 8 bulan setengah ge. Nembe mangan mau sana kentok telu. Sebegitu dhaif kita manusia. Pak polisi pakai seragam ganteng, gak mangan lemes. Pak babinsa ganteng gak dahar lemes. Mumpuni ceramah morot-morot mau nembe mangan, gak mangan. Ora isa morot-morot gini ceramah nyong. Lemes. Wong Islam ora mangan, sholat terus bisa ngadeg. Bahkan orang Indonesia punya semboyan, kalau belum makan nasi namanya belum buaduk maning. Nek durung mangan segara, nek durung mangan buaduk. Nek durung mangan sega, arane durung mangan. Lah Pak Presiden makannya nasi dasarnya dari beras dari gabah, singandur gabah petani. Berarti ternyata sampai presiden pun sing disodakoi, ternyata Pak Presiden dar nasi, Pak Presiden disodakoi nang petani. Tepuk tangan dulu dong. Bentar ambekan dulu saya. Nandure petani dadekno soda. Oh, inilah kenapa Kanjeng Nabi membela kita, masyarakat yang pekerjanya menjadi seorang petani. Maka yang udah jadi DPR nggak usah kecewa begitu, Pak. Pak Robert kecewa banget, ya Allah. Apa saya nggak nyalon jadi DPR ya? Jadi petani bayi macul di tadi. Nggak usah bingung begitu Pak DPR. Yang udah jadi DPR, jadilah DPR yang jujur. Yang jadi jadilah yang jujur. Yang jadi polisi, jadilah polisi yang jujur. Yang jadi tentara, jadilah tentara yang jujur. Jenengan udah pokoknya sholat 5 waktu, ora korupsi, cukup gitu. Saya ulang. Enggak usah mau sholat tahajud Pak, biar yang sholat tahajud para kiai. Saya ngomong beneran Pak. Oke, jadi umarok, jadi pejabat, wis cukup sholat 5 waktu, sholat Jumat. Jenengan orang usah mau data puasa Senin Kemis. Ben yang puasa Senin Kemis kiai baik. Kuwu DPR sholat 5 waktu, sholat Jumat, ngelakoni dadi wong sing ora gelem korupsi, wis cukup. Wih kayak getok bae wis cukup.
Makanya Boku, saya ini berulang kali dicalon-calonin jadi DPR, Pak Robert, Pak Kaji, siapa ya? Daswinto. Pak Sekcamnya datang nggak nih, Sekcam Binong? Oh ada, oke Pak Sekcam yang jadi sekretaris camat, aja camat comot. Kalau camat Compreng mah udah sering ketemu saya. Mana nih, datang nggak nih Mas Camat Compreng? Iya, sebelah sana ya. Ketemu lagi nih Ki Pak Camat. Kalau belum mau udah tahu modelnya saya, ceramahnya memang begitu. Maaf ya anu. Tenang Pak Camat Compreng, nanti amplopnya saya bagi 2. Ya Pak Camat, amplopnya saya isi nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya nggak pernah kepikiran ingin terjun ke masalah partai politik. Walaupun saya ini berulang kali kemarin saya dicalonkan di DPR RI, saya nolak. Biar Pak Robert sama Kaji Daswinto sing jadi DPR. Amin. Kalau beliau jadi DPR udah pernah jabat nih, mau nyalon lagi mana? Beliau DPR Dewan Perwakilan Rakyat, saya DPR Durung Payurabi. Puas. Sampai kemarin saya masuk survei Pak, calon kandidat Bupati Cilacap, saya ketawa sampai kepingkel-pingkel. Bocah kencur wingi sore minyak belek lancung ora gepeng. Masuk survei saya Pak, hanya gara-gara saya punya masa, punya jamaah banyak, saya dicalonkan kandidat calon Bupati Cilacap. Entah siapa yang nyalonin, tapi ternyata ada yang milih 0,25%. Saya nggak punya pikiran ingin terjun ke partai politik. Kenapa? Saya pikir begini, sebegini banyak satu lapangan desa Kihiyang kumpul hanya gara-gara kepingin ngaji ketemu dan kepingin meriksani weruh tonggos untune mumpuni. Saya yakin jenengan plus penasaran malam ini. Kenapa penasaran? Background di belakang saya adalah saya mumpuni ini seorang santri. Coba kalau saya datang sudah ada partai politik yang melekat di dalam diri saya, mungkin hari ini Anda tidak secinta malam ini kepada mumpuni. Betul? Tapi Pak Robert nggak usah kecil hati kalau Kaji Daswinto. Nggak apa-apa jenengan ikut partai politik. Harus dari kalangan kita ada yang mewakili di DPR, harus ada yang mewakili menjadi seorang umaro. Kenapa? Seorang pejabat harus berangkat dari seorang santri. Kalau santri cuma ngerti fikih tapi nggak mau melek dengan keadaan zaman, bahaya, bisa jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Maka kata Syabdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Huniyah, santri itu punya 3 landasan ilmu. Yang pertama, ilmu ulama, nahwu saraf, hadis, tafsir, fikih, melotok namanya santri. Tapi yang kedua, santri harus siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Contoh di belakang saya ini namanya alat rebana Pak. Kita baca sholawat, nggak usah dipiringi alat rebana, udah indah namanya baca sholawat. Tapi kenapa harus diiringi alat rebana? Ini mengikuti zaman. Kita harus betul-betul balance dengan keadaan. Kalau kita sampai dikalahkan oleh budaya orang-orang barat, kita nggak punya identitas, bahaya. Maka adanya alat rebana adalah salah satu bentuk santri itu melek dengan keadaan zaman. Jangan salah, namanya santri itu banyak yang juara internasional sampai olimpiade sains. Banyak anak-anak santri dari pondok-pondok pesantren. Sebab apa? Harus siasatul mulki. Tapi ya bahaya kalau nggak ngerti bab fikih, hanya ngerti melek keadaan zaman, cuma ngerti politik, kok sampai nggak tahu yang namanya bab fikih, hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Halo, saya ulang nih. Cuma ngerti fikih tapi nggak mau melek dengan keadaan zaman, siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang berpolitik busuk. Dan sebaliknya, hanya ngerti politik nggak mau ngerti apa itu pendidikan dasar agama, siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong-gerandong di masa depan? Anak aspal diuntal, besi dilek, semen diuntut, jembatan dikerikiti, sampai kadal diuntal.
Kenapa kok sampai rakus korupsi padahal makan hanya pakai nasi, sayur tempe, sayur kangkung aja perut kenyang? Kenapa harus korupsi? Karena nggak tahu ilmu. Singapura negara, tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Karena orang Cina sangat-sangat takut sama orang Melayu asli Singapura. Ada yang ditakuti, maka negaranya maju. Cina negara terpadat di dunia. Saking padatnya, mampu menjalankan menjadi misi negara maju karena di Cina pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati, maka negaranya maju karena ada yang ditakuti. Tapi di Indonesia kenapa belum bisa jadi negara maju? Karena di Indonesia jarang yang ditakuti. Pejabat dilantik di bawah kitab suci Al-Quran, tapi setelah jadi pejabat tetap korupsi. Berarti kan anak Indonesia Al-Quran berarti wedeni. Maka santri memang harus ada yang betul-betul menjadi umaro. Santri-santri kita yang di pondok pesantren sudah punya dasar ilmu ulama, harus ngerti siasatul mulki. Sebab maaf punten ini Bapak Ibu, yang namanya miftahul hidayah, kuncinya petunjuk ala ilmul nafi'ah. Ilmu yang manfaat adalah kuncinya petunjuk. Sedangkan turunnya hidayah, ilmu yang manfaat adalah salah satunya sanad ilmu yang runtut, yang jelas. Kenapa anak kita harus mondok di pesantren? Walaupun cita-citanya jadi presiden, walaupun cita-citanya jadi gubernur, jadi polisi, jadi tentara, harus di pondok pesantren terlebih dahulu. Supaya apa? Anak sing diwedeni. Saya ulang, ada yang ditakutin. Kalau seorang santri lulus dari pesantren, ketika kelak jadi seorang DPR, para korupsi, minimal kemutan sama alma mater pondok pesantrennya, minimal ingat sama gurunya. Kalau udah ingat sama gurunya, nggak mungkin dia tuh mindak barang awon. Nih maaf, jangankan sekelas pejabat yang korupsi, jangankan oknum pemerintah yang pada korupsi, masyarakat dikih yang baik, wong Islam tapi ora sembayang. Anak dheweke ngerti inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Dheweke ngerti nek ora salat ora bisa manjing sorga. Tapi kenapa tetap ngakule Islam ora sembayang? Karena orang ngerti ilmune. Kalau tahu ilmunya salat, gak mungkin dia ninggal salat. Pejabat ngerti korupsi niku wasariku kelalen namanya pejabat, namanya nyolong. Pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangannya kudu dipotong. Pejabat pun ngerti namanya nyolong niku pegawaian dosa, tapi tetap nyolong karena nggak ngerti ngilmune. Nek ngerti ngilmune menjadi seorang pejabat, orang mungkin nyolong. Semanten ugi wong Islam ngerti nek ora sholat ora bakal manjing sorga. Tapi kenapa esyake wong Islam ora gelem sholat? Karena orang ngerti ngilmune. Nek ngerti ngilmune sholat, orang mungkin ninggal sholat. Nek seorang pejabat ngerti menjadi pejabat niku apa ngilmune, orang mungkin korupsi karena ngerti ngilmune menjadi seorang pejabat. Inilah kenapa panjenenganipun Bapak Zainuddin selaku kepala desa nyuwun idi pangestu kepada panjenengan semua. Wisatanya mantep. Ini wisata desa, betul. Taman, ya berarti kan tempat wisata desa juga. Tempat wisata desanya oke. Pembangunan secara mentalnya, masalah pendidikan nyuwun didukung oleh panjenengan. Masalah bangun bab materi, insya Allah Pak Zainuddin ahlinya. Tapi membangun mental itu yang lebih penting. Ibarat begini, di dunia ini tidak ada senjata berbahaya. Gak percaya? Tanya sama Pak Polisi, sama Pak Tentara. Napa niku pistol? Napa niku bedil? Anu Pak Polisi bawa pistol nggak? Bawa. Pak Tentara bawa bedil? Oh nggak bawa. Oke. Gimana? Bawa. Saya tanya Pak Polisi, ngapain sampai niku campur? Emang zaman ikut campur. Nggak ada di dunia ini senjata yang berbahaya. Napa niku nuklir? Yang lagi rame di Jepang. Ternyata limbah nuklir dibuang ke laut.
Gak ada senjata yang berbahaya. Napa niku bedil, napa niku pistol, napa niku pedang. Gak ada senjata yang berbahaya. Karena yang lebih berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata kalau nggak didasari iman takwa. Maka polisi tentara kudu seneng pengajian sekarang. Pak polisi, pak tentara, masyarakat kudu meniteni dan menengeri. Kalau ada tentara polisi kok demen pengajian, berarti polisi dan tentara yang supel, humble. Tepuk tangan dulu buat polisi dan tentara. Soalnya polisi tentara tiap hari berkecimpung megang yang namanya alat senjata, memegang kewenangan sebagai aparat negara. Kalau mentalnya nggak sehat, gampang dor tapi nggak tanggung jawab. Ini yang saya maksud, bahwa membangun masalah mental itu yang jadi PR kita bersama. Hari ini anak-anak kita nggak mau yang aja jadi petani, sebab jadi petani ruwet, prihatin, kudu tekun. Maka sudah semestinya ketika ingin punya generasi yang baik, kita harus membangun mental orang tuanya terlebih dahulu dengan sehat. Sebab nopo? Kanjeng Nabi ngendikaken bahwa orang tua wajib memberikan warisan kepada anaknya, tapi warisannya bukan sertifikat, bukan masalah tanah, bukan berbentuk rumah ataupun mobil Pajero. Haji Zainuddin lagi WhatsApp chattingan nama istrinya. Istrinya sebelah mana istrinya? Oh iya lagi chattingan, bener. Gak apa-apa, lanjut aja, lanjut aja Bu. Ngundang tapi orang ngaji. Nggak apa-apa, yang penting udah bayari gitu katanya. Salam ala Nabi Muhammad. Begini Pak Bu, masalah ruat bumi. Kalau ngeruat bumi itu biasanya ada sedekah bumi ya. Di sini nyebutnya sedekah bumi apa ruat bumi? Sedekah sendiri, ruat sendiri. Oh sama aja. Oh kalau di tempat saya ruat bumi, sedekah bumi itu biasanya bulan Muharram. Bulan Muharram malah ngepasi tanggal 10-nya. Karena ngendikane Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa walau bisikit tamri, orang di tanggal 10 Muharram itu dianjurkan untuk bersodakoh walau bisikit tamri, walaupun pakai separohnya buah kurma. Cuman punya kurma satu, kok tanggal 10 Muharram disuruh disodakohkan, yang separoh disuruh dimakan sendiri, separohnya lagi disuruh disodakohkan. Gara-gara inilah kenapa orang Jawa kalau tanggal 10 Muharram ada ruat bumi, sedekah bumi, yaitu sedekah dengan hasil pertanian. Makanya kalau di tempat saya ruat bumi itu biasanya tanggal 10 Muharram, ngepasi pas lagi hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Tapi ternyata ini ruat buminya sinambi sedekah bumi plus ngiras irus karo ngiris, kan ngiris juga, ngiris lemper ya kan, ngiris apem, ngiris apa lagi, ngiris bumbu, ngiris ayam, ngiris apa lagi, tahu, oh ngiris bolu, oh snacknya isinya bolu. Alhamdulillah, ada yang nggak kebagian snack? Makanya berangkatnya singgasi. Oh ada, walaupun nggak kebagian snack tetap rezekinya yang barokah. Jauh mana sama saya? Saya Cilacap Bu. Jenengan jauh mana? Sunda. Subang. Ini juga di Subang saya ngaji. Oh Subangnya Subang kota. Oh orang kota. Ya Allah, gayane. Salam ala Nabi Muhammad. Ngajinya ini sampai jam 2 subuh nanti. Nanti sampai Subang kota jam berapa sampean? Oh jam 8 pagi sekalian sholat duha nih. Alhamdulillah ya. Ini ikhlas ngajinya sampai jam 2 subuh. Betulan? Estu? Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji atine ikhlas. Sabar buang nyekel rebana sono sing rasa sabaran ibune.
Ini lagi ngemat-ngemat nandingin, gila lagu apa ya kayak gue. Kurang sabaran. tenang, sabar. Biasa ibu-ibu kayak gitu mas, di mana-mana nggak sabaran. Udah ditabu-tabu, terus disawer, mesti ngawer aku sih ngeresek sampean. Sabar. Tuku